di dalam kegiatan pelatihan, seminar, atau apapun, itu tidak jarang banyak yang menggunakan ice breaking. Nah, jadi kalau bicara mengenai ice breaking sendiri, itu sekurangnya memiliki 3 fungsi yang beragam ya. Fungsi yang pertama, ada juga yang pernah menamakan atau mengistilahkan bahwa ice breaking ini sendiri untuk mencairkan suasana atau untuk menguji fokus dan konsentrasi peserta, yang tujuannya adalah membawa peserta ke dalam sebuah state atau kondisi di mana mereka akan siap untuk masuk kepada bagian berikutnya. Nah, yang kedua, ice breaking ini sendiri ternyata memiliki fungsi atau peran, yaitu sebagai sebuah permainan yang dilakukan dan ujungnya atau akhirnya akan ada sebuah kesimpulan pembelajaran yang didapatkan. Nah, walaupun dalam hal ini ada juga orang yang membagi ke dalam 2 kategori ya. Ada yang menamakan sebagai energizer dan ice breaking, ada juga yang menamakan sebagai ice breaking dan juga training games ya. Jadi yang menggunakan istilah itu membedakan peran dan fungsinya. Tapi dalam hal yang akan saya bahas di kesempatan kali ini itu memiliki terminologi yang sama, itu ice breaking. Nah, sudah 2 ya. Yang ketiga, ternyata ice breaking ini sendiri selain berfungsi untuk mencairkan suasana, kemudian ice breaking itu merupakan sebuah permainan yang nanti akan ditarik kesimpulan dan pembelajarannya. Satu lagi adalah fungsi dari ice breaking ini sendiri bisa berperan sebagai bridging atau penghubung ya, baik antara sesi sebelumnya maupun pengantar untuk masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Nah, seperti apa contohnya? Ini saya ambil sebuah permainan yang mungkin kalau mendengar bunyi back sound seperti ini, nah seperti ini nih ya, pasti sudah ingat dong. Ini kira-kira terbayang dengan era tahun 80-an dengan adanya sebuah goyangan ya yang dipopulerkan oleh Trey Warkop ya. Ini sebetulnya namanya adalah The Chicken Dance ya, walaupun ada juga peserta yang ketika setelah mendengar suara tersebut ya, itu langsung bilang, oh itu lagu Dono ya, karena memang dipopulerkan oleh Trey Warkop, yaitu mendiang Om Dono, mendiang Om Kasino, dan juga Om Indro. Nah, apa bridging yang bisa kita gunakan untuk permainan ini? Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri, biasanya di awal saya akan menyampaikan sebuah pengantar kurang lebih seperti ini wordingnya. Jadi silakan, ini bisa digunakan sebagai referensi ya kalau mau, atau kalau punya pilihan yang lain juga silakan. Contohnya, baik teman-teman semua, sebelum kita mulai pembahasan pada sesi atau poin berikutnya, kita akan sedikit menggerakkan tubuh kita terlebih dahulu. Nah, dengan apa? Dengan sebuah tarian yang sempat dipopulerkan pada era tahun 80-an, tapi ini bukan senam SKJ, tapi senam ini pernah dipopulerkan oleh grup lawak legendaris asli Indonesia dan dipopulerkan dalam sebuah film yang berjudul Dongkrak Antik. Nah, jadi kalimat-kalimat tersebut bisa digunakan sebagai pengantar ya. Jadi tidak to the point, yuk semuanya berdiri, kita siap. Nah, tapi ada sebuah cerita dulu yang disampaikan, dan nanti di ujungnya setelah kita melakukan permainan ini, kita bisa menyampaikan sebuah bridging atau penguatan untuk masuk pada pembahasan yang berikutnya. Tentunya ini nanti silakan disesuaikan dengan konteks apa yang akan dibahas atau dipelajari pada bagian atau sesi berikutnya. Nah, setelah permainan selesai, nah kemudian kita bisa minta peserta semuanya untuk duduk dan kita recall kembali ya. Bicara mengenai chicken dance, ini memang merupakan sesuatu yang cukup melekat di benak kebanyakan orang Indonesia yang mungkin hidup atau menikmati masa kecil, masa remaja itu di era sekitar tahun 80 hingga 90-an, karena memang film Dongkrak Antik ini sendiri merupakan sebuah film yang seringkali diputar ulang di televisi. Nah, biasanya pada saat hari raya atau akhir tahun ya. Nah,
kita bisa mengambil angle atau sudut pandang dari kisah-kisah perjalanan trio Warkop ini. Contoh, baik, teman-teman semua, kalau bicara mengenai Warkop, beberapa tahun belakangan, salah satu personel yang tersisa yaitu Indro pernah menyampaikan bahwa ada sebuah hal yang memang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Yaitu apa? Yaitu ternyata antara mendiang Om Dono dan mendiang Om Kasino ternyata pernah konflik. Ya, mereka tidak saling tegur sapa untuk jangka waktu yang tidak sebentar. Itu kurang lebih beberapa tahun ya yang dicerita itu. Nah, tapi yang menariknya dari cerita Om Indro adalah bahwa walaupun mereka berdua itu sedang berselisih, itu tidak ada satu orang pun yang tahu pada saat bekerja tetap profesional, dan bahkan ketika ada pihak lain yang menjelekkan salah satunya, ya misalkan ada orang lain yang menjelekkan Om Kasino di hadapan Om Dono, maka justru dia malah akan membela. Apa kesimpulannya? Boleh jadi kita tidak suka dengan perilaku seseorang secara personal, tapi apabila kita sudah masuk ke dalam ranah profesional, maka kita tanggalkan itu semua, kita lepas itu semua, karena kita adalah menjadi bagian dari tim yang akan mensukseskan organisasi kita. Maka untuk itu, yuk kita siap untuk masuk pada sesi berikutnya, karena kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang teamwork atau sinergi. Nah, kurang lebih ini pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan ketika kita menghadirkan atau membawakan ice breaking sebagai sebuah bridging atau pengantar antara bagian yang satu dengan bagian acara yang lainnya. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda semuanya.